Salam saudara dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam, di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Yeremia 5 ayat yang ke-24. Baiklah, kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Puji Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Wujud sikap takut akan Tuhan adalah taat melakukan kehendak-Nya. Sebagaimana Kristus telah memberikan teladan bagaimana ia taat melakukan kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Karena itu, kita wajib mengikuti jejaknya, yaitu hidup di dalam ketaatan. Saudara, kekristenan tanpa memiliki rasa takut akan Tuhan adalah sia-sia, saudara. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan, yang ditandai dengan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan penuh komitmen kita mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Secara sepihak kita seringkali menuntut Tuhan untuk memberkati atau menggenapi janji-janji firman-Nya terhadap kita. Tetapi kita sendiri tidak mau membayar harga, saudara. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita sebagai bagian dari proses pendewasaan iman. Namun tidak sedikit masalah harus kita alami sebagai akibat dari ketidaksungguhan kita dalam mengikut Tuhan, atau kita tidak takut akan Tuhan. Padahal takut akan Tuhan adalah kunci utama untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Pemazmur menulis, saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan pula bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, dan Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, berkat tidak datang secara otomatis dalam hidup saat kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi berkat akan menjadi bagian hidup kita seiring dengan ketaatan kita di dalam melakukan segala perintah firman Tuhan. Tuhan pasti akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati kita, asalkan kita juga mengerjakan bagian kita, yaitu hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, takut akan Tuhan sesungguhnya menekankan tentang sikap hati yang menghargai dan menghormati Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu punya kuasa, punya otoritas dan berdaulat atas kehidupan kita. Hal inilah yang akan menginspirasi dan memotivasi kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Maka kita harus melihat diri kita sebagai anak dan Tuhan itu Bapa kita. Dalam relasi inilah maka kita menemukan kehidupan kasih yang timbal balik. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dan kita juga mengasihi Dia. Kita jauh dari Tuhan justru
pada saat melakukan hal-hal yang salah, saudara. Saudara, tanda orang yang takut kepada Tuhan ada beberapa, saudara. Yang pertama adalah reaksinya terhadap segala yang terjadi di dalam kehidupan. Reaksi orang yang takut akan Tuhan terhadap bermacam peristiwa di dalam hidup, yaitu selalu mengucap syukur. Mengapa demikian, saudara? Karena dia tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupnya yang tidak diketahui oleh Tuhan. Dan semua yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik bagi kita. Yang kedua adalah pengertiannya terhadap segala yang terjadi dalam hidupnya. Pemahaman orang yang takut akan Tuhan terhadap segala yang terjadi di dalam hidup ini, yaitu Allah turut bekerja, sehingga keaktifan Allah dalam hidupnya membuat dia mengerti bahwa dia tidak sendiri. Apapun yang terjadi, ia selalu mengatakan bahwa Allah itu baik. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga adalah sikapnya terhadap kebenaran firman Tuhan. Sikap orang yang takut akan Tuhan terhadap bermacam hal yang terjadi dalam hidupnya, yaitu ia taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Ia senantiasa merenungkan firman Tuhan dan menghidupinya, serta memakainya dalam menyikapi semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Dalam Mazmur ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 2 mengatakan, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari saudaraku, saat ini kita ambil komitmen untuk hidup takut akan Tuhan. Sebab itulah kunci kita untuk mengalami segala berkat daripada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan, memperhatikan perintah-Mu dan melakukannya, sehingga kami anak-anak-Mu senantiasa hidup di dalam berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari ya Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami saat ini Tuhan. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Mari Tuhan, limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita setiap hari. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.